Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ayo ketuanya pimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Bustomi, Ahmad Taufik, Anissa, Clarissa Arsima Putri, Mursila. Apakah ada nama yang ibu panggil? Gak ada. Alhamdulillah berarti hari ini masuk semua ya. Iya, kemarin nih Anissa kemarin gak hadir, kemana? Oh, sakit apa? Ya, sekarang udah sembuh dah ya. Ya, kenapa kemarin gak ngasih surat, tulis surat untuk ibu? Ya, jadi seharusnya kasih surat ya kalau sakit atau ada keperluan lain untuk semuanya nih. Kalau sakit atau ada keperluan lain tuh kalian tulis surat untuk gurunya, karena absensi itu sangat amat mempengaruhi kepada nilai kalian. Walaupun nilai kalian tinggi, tapi kalau absensi kalian lebih banyak alfanya, itu sangat amat disayangkan. Nah, kebalikannya kalau nilai kalian rendah tapi absensi kalian itu full gitu, itu sangat amat membantu nilai kalian. Jadi lain kali kalau ada keperluan atau sakit itu bikin surat ya. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, kita bisa bertatap muka lagi pada kesempatan hari ini dan bisa hadir di mata pelajaran saya. Semuanya nih pada hadir semua, saya senang banget kalau kelasnya full kayak gini. Nah, kemarin kita membahas tentang, ada yang ingat gak kemarin kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali Clarissa, kemarin kita membahas mengenai perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi campuran. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem ekonomi campuran, ibu mau bertanya dulu nih, ada yang ingin bertanya nggak mengenai pelajaran minggu lalu? Ya, Anissa, monggo. Anissa mau nanya apa? Anissa kemarin nggak masuk ya, jadi dia mau bertanya. Tanggapi ya teman-teman. Apa pengertian dari ekonomi makro? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mursila, monggo, silakan. Ya, terima kasih Mursila, jawaban yang sangat bagus ya, benar ya, seperti itu ya Anissa. Pengenalan dari ekonomi makro itu ialah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan seluruhnya itu ada di ekonomi makro. Dan kalau ekonomi mikro ini kebalikan dari ekonomi makro gitu ya. Kalau makro besar, kalau mikro berarti kecil, itu jadi individu. Secara itu seperti rumah tangga gitu ya, contohnya satu perusahaan, satu distribusi, satu. Iya, tapi kalau ekonomi makro ini dia mencakup keseluruhannya, seperti itu ya. Ada lagi? Ya, kenapa Ahmad Bustami? Apa peran pemerintah dalam ekonomi makro? Siapa yang mau menjawab? Peran pemerintah dalam ekonomi makro ini ialah sangat penting. Di antaranya seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Nah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke sistem ekonomi campuran. Nah, sebelum ibu membahas mengenai sistem ekonomi campuran, ada yang sudah kalian punya gambaran nggak tentang mengenai ekonomi campuran ini? Ya, gimana Ahmad Tauhid? Jadi ekonomi makro dan ekonomi mikro itu digabungkan, jadi terjadilah yang namanya ekonomi campuran, seperti itu. Ya, boleh lah ya, tapi memang benar ya. Jadi ekonomi campuran ini adalah gabungan dari ekonomi liberal dan juga ekonomi komando. Jadi mereka itu digabungkanlah menjadi satu. Nah, dalam sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta itu bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Jadi mereka itu kerjasama nih, pemerintah dan swasta atau individunya bekerja sama gitu ya. Nah, negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini ialah Malaysia, Filipina, Tiongkok,
Terus mana lagi tuh, Prancis ya, Maroko, dia tuh menganut sistem ekonomi campuran. Nah, tujuan dari sistem ekonomi campuran ini, pemerintah itu ikut serta dalam sistem ekonomi campuran, yaitu untuk menyelesaikan aktivitas ekonomi yang tajam. Selain itu juga untuk melindungi masyarakatnya. Nah, tujuan lain sistem ekonomi campuran ini adalah untuk menghindari penguasaan secara penuh terhadap sumber daya ekonomi dari golongan masyarakat. Nah, campur tangan pemerintah ini dibentuk dengan peraturan-aturan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan norma yang benar. Ya, seperti itu. Nah, meskipun demikian nih, ada pula nih negara-negara yang lebih condong kepada ekonomi liberal atau lebih condong kepada ekonomi makro. Contohnya Amerika ini lebih condong kepada ekonomi pasar atau liberal ya. Seperti pemerintahan di sana itu mereka tetap ikut campur dalam mengatur kehidupan ekonomi, keamanan, pendidikan, pengawasan bisnis, dan juga menjaga pencemaran lingkungan. Nah, dan negara yang condong kepada ekonomi komando ialah negara Eropa Timur dan juga negara Eropa Rusia. Mereka ini lebih condongnya kepada sistem ekonomi komando. Nah, selain itu juga ya, pemerintah juga memiliki kebijakan dan peraturan dalam fiskal dan juga moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan sesuai atau lancar tanpa terjadi masalah ekonomi seperti pengangguran dan juga inflasi. Nah, ciri-ciri dari ekonomi campuran ini seperti pemerintah dan pihak swasta, mereka tuh mempunyai peran aktif satu sama lain ya. Jadi mereka itu bekerja sama lah, itu ciri-cirinya ya. Dan ciri-ciri lain seperti daya vital yang berhubungan dengan hajat orang banyak yang dikuasai oleh pemerintah, seperti air, listrik, minyak gitu kan. Itu kan masyarakat atau semua manusia membutuhkan itu semua ya. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihan dari ekonomi campuran ini. Seperti contohnya, kelebihannya itu menjamin kestabilan ekonomi. Jadi ekonomi kita itu menjadi stabil. Nah, pemerintah mementingkan keperluan masyarakat. Jadi pemerintah itu sangat amat mementingkan kebutuhan ekonomi masyarakatnya ini ya. Takut masyarakatnya kelaparan atau ya, benar sekali Ahmad Bustami. Nah, tidak terjadi monopoli baik pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi clear ya, jadi mereka itu bersih lah ya, itu kelebihannya. Kalau ada kelebihan berarti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi ini ialah beban pemerintah itu makin banyak, yaitu kekurangan. Jadi pemerintah tuh pusing gitu ngaturnya, karena yang tadinya beban pemerintah hanya segini, ini bertambah jadi segini gitu. Itu kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Nah, contoh lain sangat sulit juga untuk memeratakan pendapatan. Jadi susah nih untuk memeratakan pendapatan masyarakatnya. Jadi pemerintah, iya benar gitu kan, seperti itulah ya. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Emang ya, ekonomi itu enggak mulus gitu ya kan. Kekurangannya itu emang ekonomi kita itu amat sangat lambat ya, tidak melaju pesat gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan. Yakin gak ada pertanyaan? Iya, jadi sistem ekonomi campuran itu adalah gabungan dari sistem ekonomi liberal dan juga komando. Jadi mereka itu disatukan lah, sehingga pemerintah dan juga individual atau swasta, mereka itu bekerja sama untuk menstabilkan ekonomi atau untuk memperlancarkan ekonomi walaupun ada hambatan-hambatannya ya. Namun mereka ini kompak banget
Jadi mereka ini bekerja sama nih untuk menstabilkan ekonomi seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan ini. Jadi cuma Ahmad Bustami aja yang bertanya ya. Oke, kalau begitu karena waktu kita juga sudah habis, Ibu rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Iya, kenapa? Oh iya, deh itu kekurang. Tuh, oh iya, jadi kita minggu besok, minggu depan ya, pekan depan kita adain ini ya, diskusi. Iya, saya sampai lupa. Makasih loh Kak Lisa udah mengingatkan saya. Ya, nanti kita bikin kelompok, kita nyari materi. Silakan kalian mencari dari sumber manapun, boleh dari buku, browsing, atau dari mana aja boleh ya. Nanti kita minggu pekan depan kita presentasikan. Dan iya, ada lagi. Yaudah, kalau nggak ada, jadi kesimpulannya itu ini aja. Jadi sistem ekonomi campuran itu adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu sistem ekonomi. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Ya, karena waktu kita sudah habis, Ibu rasa pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu Aidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.